Media Arab Saudi mengklaim gol pertama Marcelino Ferdinand di laga timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi tidak sah. Hal itu dikatakan seorang mantan wasit asal Mesir, Mohamed Kamal Rissa. Menurutnya, ada sejumlah kejanggalan dalam laga antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Ada keputusan kontroversial yang menguntungkan Indonesia. Dalam laporan media Arab Saudi, Aryadia, Rissa menyoroti gol pertama Marcelino yang menurutnya tidak sah. Gol pertama timnas Indonesia tidak sah karena didahului oleh pelanggaran. Rissa menilai sebelum gol terjadi ada insiden pelanggaran yang seharusnya menghasilkan penalti untuk Arab Saudi. Ia mengklaim bek Indonesia melakukan pelanggaran terhadap Saud Abdul Hamid di dalam kotak penalti. Tetapi insiden itu luput dari intervensi VAR. Selain itu, Rissa juga memprotes keputusan wasit asal Uzbekistan terkait insiden Justin Hubner. Wasit hanya memberikan kartu kuning meskipun tayangan VAR menunjukkan bahwa Hubner menendang kepala Mohamed Al-Kahtani dengan bagian bawah sepatunya yang dinilai berbahaya dan pantas diganjar kartu merah langsung tuntasnya. Dua pemain timnas Indonesia dipastikan absen saat menghadapi Australia pada 2025 mendatang karena akumulasi kartu. Salah satunya adalah pemain andalan pelatih Sintayong di lini depan, Ragnar Oratmagon. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja merebut kemenangan pertama di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kabar buruknya, ada dua pemain timnas Indonesia yang terpaksa harus absen di laga selanjutnya. Adalah Justin Hubner. Justin memang dikenal sebagai pemain timnas Indonesia yang banyak aksinya, yang terlalu berani dan beresiko terkena kartu. Benar saja, dua kartu kuning didapat Hubner di laga kontra Arab Saudi. Kartu merah yang didapat Justin Hubner jelas membuatnya tidak bisa dimainkan saat Garuda menghadapi Australia. Pemain kedua adalah Ragnar Oratmagon. Ragnar juga terpaksa harus absen karena akumulasi kartu kuning. Sebelumnya Ragnar sudah mengantongi satu kartu kuning saat menahan Bahrain 2-2. Kini kartu kuning Ragnar bertambah usai terjadi keributan di menit ke-90. Dengan akumulasi kartu kuning itu, Ragnar Oratmagon terpaksa absen di laga krusial menghadapi Australia. Tentu, hilangnya Ragnar Oratmagon dan Justin Hubner akan memusingkan Sintayong. Sebab kedua pemain ini selalu menjadi pilihan utama Sintayong di skuad Garuda tuntasnya. Titik terang mengenai polemik tiket kandang Persib Bandung kini sudah mulai terpecahkan. Setelah ada kesepakatan antara manajemen Persib, PT Persib Bandung dengan Viking Persib Club, kini menyusul kelompok supporter dari Bobotoh Maung Bandung Bersatu atau Bomber yang sudah bersepakat mengenai urusan tiket tersebut. Ketua Umum Bomber, Dian Nugraha, mengatakan kesepakatan mengenai skema tiket kandang Persib Bandung sudah dijalin langsung dengan Interim Direktur Opspot PT Persib Bandung, Aditya Putra Herawan. Meski tidak menjelaskan secara detail, tapi dia mengungkapkan bahwa nantinya anggota Bomber akan dikoordinir oleh pengurus komunitas dalam pendistribusian tiket ke depannya. Sudah ada kesepakatan dengan manajemen bahwa akan memprioritaskan distribusi tiket kepada komunitas. Untuk Bomber sendiri, Selatan nanti bisa diisi lagi. Manajemen sudah memberikan ruang untuk komunikasi. Tapi syaratnya tetap kita mengikuti sistem yang ada. Kita daftar di aplikasi dan nanti akan dikoordinir sama Bomber sendiri untuk distribusinya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar.
Dengan komitmen kehadiran kembali Viking Persib Club dan Bomber di stadion, maka dipastikan laga kandang Persib Bandung akan kembali bergemuruh. Stadion akan kembali angker untuk tim lawan tuntasnya. Ramalan pelatih Persib Bandung soal hasil pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi terbukti benar. Skuad Garuda mampu menggilas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Kemenangan Timnas Indonesia ini pun mengingatkan akan ramalan pelatih Persib Boyan Hodak. Boyan Hodak sebelumnya menyebutkan bahwa Timnas Indonesia bakal bisa menang melawan Arab Saudi. Alasannya, ia melihat Timnas Indonesia telah jauh berkembang dalam 2 tahun terakhir. Sekarang terpenting adalah melawan Arab, Indonesia punya peluang untuk memenangkan pertandingan. Boyan pun menilai penampilan Arab Saudi tidak akan maksimal ketika melakoni laga tandang. Perbedaan cuaca antara di Arab Saudi dengan Jakarta menurutnya akan mempengaruhi kondisi fisik para pemain Arab Saudi. Ucapan Boyan Hodak pun terbukti benar. Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Sebelumnya, ramalan pelatih Boyan pun terbukti benar saat mengatakan Timnas Indonesia tidak ada harapan untuk menang kala menghadapi Timnas Jepang. Dan ramalan tersebut pun terbukti benar. Sementara itu, media Vietnam Soha VN memberikan pujian kepada Timnas Indonesia setelah berhasil menaklukkan Arab Saudi di Jakarta. Soha menyoroti penampilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan yang menang atas Arab Saudi dan menyebutkan Timnas Indonesia telah membuat gempa. Gempa tim Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Impian Piala Dunia semakin dekat. Tulis judul berita Soha yang dimuat pada Selasa 19 November. Soha pun menyoroti penampilan Timnas Indonesia yang menurutnya masuk ke lapangan dengan optimis di depan puluhan ribu pendukungnya di GBK tuntasnya. Bek Persib Bandung, Gustavo Franca, memastikan kondisinya sudah pulih. Pemain asal Brazil ini mengalami cedera pada pertandingan melawan Lion City pada 7 November lalu. Franca menegaskan setelah mengalami cedera, pemain harus hati-hati saat bertanding. Dia mengatakan itu bisa menghindarkan supaya tidak kembali mengalami cedera. Dia optimis kondisinya sudah jauh membaik. Jeda kompetisi selama FIFA Matchday dipergunakan untuk masa pemulihan. Selain pemulihan, pemain asal Brazil ini juga meningkatkan kondisinya. Dia harus lebih siap sebab akan menatap periode padat. Kami akan memainkan banyak pertandingan setelah mengalami cedera. Jadi saya maksimalkan waktu jeda ini untuk pulih lebih baik dan juga memperbaiki kondisi otot saya. Jadi libur FIFA Matchday ini membuat keuntungan bagi saya dan saya pastikan akan siap saat laga digelar nanti tuntasnya.